Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih geng, bersama saya Fatir. Welcome back again. Oke teman-temanku semuanya, di video kali ini kita bakalan nge-reaction sebuah video yang tajuknya adalah Gila, pendidikan Malaysia jauh lebih maju. Ramai anak muda Indonesia memilih kuliah di negeri jiran. Kenapa boleh macam nih geng? Waduh, ini kegagalan pemerintahannya geng ya. Karena suatu masyarakat pasti memilih pendidikan yang terbaik dan murah geng. Jadi mereka banyak memilih Malaysia mungkin geng ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan suatu pihak geng. Tapi kita harus berbenah diri supaya pemerintah kita lebih maju lagi ke depannya geng. Kita tak perlu menyalahkan siapapun dalam hal ini geng. Baik kita salahkan pemerintah, salahkan koruptor, salahkan hukumnya, kita tidak bisa menyalahkannya geng. Kita cukup doakan saja geng. Walaupun kita menyalahkan mereka semua, tak ada manfaatnya juga geng. Kita doakan saja semoga lahir pemimpin yang bagus, yang bisa memberikan pendidikan yang lebih baik lagi ke depannya geng. Oke, langsung aja kita simak cuplikan videonya. Sebelum itu bagi teman-teman semua yang baru datang ke channel Fatyoutuber dan baru menemukan channel ini, jangan lupa teman-teman semua padamkan dulu subscribe-nya geng. Tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe karena subscribe itu percuma saja. Oke geng, langsung aja nih kita putarkan cuplikan videonya. 1, 2, 3, play. Memperhatikan persoalan pendidikan ini secara serius, bukan bagian dari Siap. investasi. Bayangkan tahun 75-80 Malaysia belajar begitu. Sekarang terbalik. Waduh. Itu kan karena Ya mereka Allah. sistem baru. Mahathir percaya Betul. pada investasi pendidikan. Ya, yang saya ingat dulu, Wow. waktu saya di Amerika itu orang Indonesia 2, orang Malaysia ada 40. Dan Widih. betul-betul di sana itu kalau kita masuk sekolah pemerintah itu lebih bergengsi daripada swasta. Kalau di Malaysia ya, saya pernah ingin Mereka Betul. belajarnya ke kita, Bang. ya, saya pernah ingin memasukkan anak saya untuk sekolah Mm-mm. di Malaysia. Ternyata yang saya datangi Benar. itu adalah saya coba-coba masuk itu sekolah negeri. Dia bilang kita nggak terima Wih. kecuali kamu warga negara Malaysia. 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 Tapi saya lihat sekolahnya luar Oh. biasa. Ya. Ya, luar biasa, Masya bersih Allah. sistemnya semuanya. Saya diskusi dengan para pengelolanya, itu sangat, Ya. saya kira memang pantas lah mereka sekarang itu dalam dunia pendidikan ya lebih maju Betul. dari kita. Ini dia 3 alasanku Wow. kenapa pilih kuliah di Malaysia. Nah, kejap dulu geng. Sebelum kita dengarkan Akak ini menjelaskan ya alasannya kenapa lebih memilih Malaysia geng. Korang yang nonton video ini, korang sekolahnya ataupun kuliahnya kat mana geng? Di Malaysia kah atau di negara sendiri di Indonesia geng? Bagi komen kat bawah geng ya. Oke, kita lanjut videonya nih. Play. Nih, orang Indonesia yang kuliah di Malaysia. Banyak yang nanya ke aku, kenapa sih Wow. pilih Malaysia, specifically UTM? Ini dia alasannya. Oke. Alasan pertama, dosen atau lecturer di sini tuh baik banget. Mereka humble, ramah, jadi Wow. kita nggak takut untuk komunikasi dengan lecturer. Dan dari cara ngajarnya itu Masya Allah. sangat seru dan interaktif, jadi buat kita nggak bosan Wow. untuk terus belajar. Alasan kedua, mahasiswa Benar. Indonesia di sini tuh juga cukup banyak. Plus warga lokalnya Iya, betul. ramah banget. Dan dari budaya, lingkungan, Benar. sampai makanan di sini tuh masih mirip dengan Indonesia. Jadi buat kita mudah Betul. untuk beradaptasi di sini. Dan alasan terakhir, UTM itu ada 2 cabang, satu di Johor Bahru dan satu lagi di Kuala Lumpur. Keduanya sama-sama punya fasilitas lengkap kayak free bus, free wifi, masjid yang besar, pustakaan 24 jam, lapangan yang luas, ada kolam berenang, hotel, dan yang paling epicnya lagi mereka punya lapangan kuda sendiri. Bayangkan sebesar Wow. apa UTM. Yap, benar sekali. Masya Allah. Emang dulu sewaktu S1 aku kuliah di Malaysia. Dan banyak banget yang nanya, kenapa pilih Malaysia sih untuk melanjutkan pendidikan S1 double degree di Malaysia? Ya. Nah, biar afdol, gimana kalau kita transisi dulu pakai baju Melayu biar berasa vibes ya kan? Nah, alasan pertama adalah makanan. Tidak dipungkiri, makanan itu berpengaruh besar loh. Dan gak ada bedanya kan makanan Malaysia dan Indonesia. Yang kedua ada lingkungan. Benar. Bisa belajar banyak budaya, bahasa, dan pengalaman yang menurut aku tuh priceless banget. Karena bisa bertemu dengan banyak orang dari beberapa negara di seluruh dunia. Dan lingkungan kuliahnya juga asli dan bagus banget. Yang ketiga, akreditasi. Akreditasi yang sudah pasti diakui di seluruh negara. Yang membuat aku juga langsung mengambil double degree sekaligus di Malaysia di jurusan International Business Management dan International Logistics di universitas yang ada di utara Malaysia.
Yang keempat ada budaya. Budaya yang serupa juga pastinya nggak buat kalian culture shock. Karena Indonesia dan Malaysia masih serumpun, yang masih mengusung norma ketimuran. Yang terakhir adalah biaya. Ini nih yang selalu menjadi dilema. Sejujurnya tinggal di Indo dan Malaysia tuh menurut aku nggak ada bedanya ya. Apalagi nilai tukar uang yang tidak tinggi. Jadi nggak ada lagi alasan buat kalian masih mikir-mikir buat kuliah ke Malaysia. Karena terjangkau dan terakui. Ayo kuliah di Malaysia. Do you want to take your battle? Wow. Pilih S2 Kak nih geng, kat Malaysia. Ini master student di Malaysia. And I want to tell you guys, kenapa pilih Malaysia? Pertama, karena kualitas pendidikan yang udah jauh di atas Indonesia. Yap, sekalian boleh banget cek soal perbedaan ranking antar universitas di Indonesia dan universitas di Malaysia. Di sini nggak ada perbedaan antara kelas reguler maupun internasional, karena semua lecture full ngajar pakai bahasa Inggris. Dan dari sini kita boleh simpulkan kalau semua student di Malaysia udah pasti bisa bahasa Inggris. Kedua, karena aku pikir kalau Malaysia itu adalah negara Muslim, aku nggak perlu khawatir soal makanan halal atau haram di sini. Ketiga, tentu aja karena Malaysia itu deket banget dari Indonesia, jadi nggak perlu worry soal tiket pesawat dan bisa pulang kapan aja kita mau. Ini juga nggak ada peraturan harus pakai baju formal untuk kuliah. Selama kalian pakai baju sopan itu boleh banget masuk kelas. Kan mostly student yang dari Cina kuliah di sini itu malah kaosan dan cuman pakai sendal. Dari pandangan aku mungkin yang terpenting adalah apa yang kamu pelajari. Sebenarnya banyak banget hal-hal menarik dari Malaysia, apalagi kalau kamu jadi student di sini. Kakak. Wow. Dulu kakak kuliah di Malaysia. Iya. Kenapa sih kuliah di Malaysia? Oke, jadi dulu consideration aku kenapa pilih kuliah mau di mana gitu ya, itu ada 3 mainly. Yang pertama, pembelajaran harus wajib pakai bahasa Inggris. Karena zaman sekarang apa-apa internasional, jadi Inggris itu a must have skill, nggak boleh ada nego. Jadi minimal harus bisa baca, nulis, ngobrol pakai bahasa Inggris, plus gelarnya juga internasional. Kayak aku, gelarnya tuh Bachelor of Arts in Communication. Nah, alasan kedua sebenarnya lebih personal ya. Aku tuh nggak pengen kuliah di tempat yang jauh-jauh dari Indonesia. Jadi negara tetangga kita kan opsinya cuma ada beberapa ya. Dan kenapa aku pilihnya di Malaysia? To be honest ya, aku juga kebetulan kuliah di Malaysia, jadi udah kebayang kuliah di Malaysia tuh sebenarnya kayak apa kayak gitu, dan kualitas pendidikannya kayak apa. Dari segi kurikulum, sistem pembelajaran teman-teman juga banyak dari background yang beda-beda, dari negara yang beda-beda. Jadi kayak nggak ada yang kurang gitu. Kuliah di Malaysia luar biasa. Ya bener banget nih, kuliah di Malaysia nggak ada skripsi. Tapi untuk beberapa jurusan yang membutuhkan riset, kayak jurusan aku, International Affairs Management, atau yang biasa disebut HI, ARP, yaitu Academic Research Paper, masih dibutuhkan ya guys. Tapi nggak usah takut guys, karena proses skripsi di Malaysia itu mudah dan gampang banget. Dan yang paling penting yang aku syukurin adalah dosen-dosen di sini tuh bener-bener perhatian dan gak pelit untuk membimbing kita dalam mengerjakan skripsi kita. Nih contohnya guys, Masya Allah. ARP-ku langsung ditandatanganin sama dosenku, dan aku sama teman-teman langsung kumpulin deh ke fakultasku untuk di-collect dan juga nanti akan dimasukkan ke credit hour. Oh ya, tapi tenang aja, Masya Allah, geng. Semua jurusan di Malaysia itu ada skripsi. Nah, buat kalian-kalian yang penasaran sama jurusan yang gak ada skripsi, yuk konsultasi bareng Training Edu sekarang juga. Masya Allah. Nah, jadi bagi teman-teman semua, ternyata di Malaysia itu tidak semuanya jurusan mempunyai skripsi, geng ya. Wah, ini menarik, geng. Karena dilema mahasiswa ini, saya juga pernah jadi mahasiswa dulu. Jadi dilemanya itu ya skripsinya, geng ya. Kita jenuh sekali, geng. Udah capek-capek belajar, disuruh bikin skripsi, lepas tuh dapat dosennya degil pula, dosennya pemarah, geng. Waduh, tiap hari disuruh revisi, geng. Bikin capek, geng ya. Tidak ada kemajuan, yang ada hanya pening, geng. Nah, jadi semoga teman-teman jangan sampai salah memilih tempat belajar, geng ya. Oke, lanjut video selanjutnya. Play. Itu banyak kenapa harus kuliah kedokteran di luar negeri. Wih, kedokteran di luar negeri. Perkenalkan gue Iftita. Gue mahasiswa kedokteran di luar negeri. Kita tuh bener-bener gak tahu rezeki orang itu ada ditaruh sama Tuhan tuh di mana. Dan waktu itu kebetulan gue ada tawaran bisa kuliah kedokteran di luar negeri. Itu tawarannya ada di China atau mau di Malaysia. Karena gue mikir kalau China kejauhan buat gue, dan gue gak mau belajar bahasa Mandarin. Maksudnya susah kan bahasa Mandarin. Ya gue mikir aja yang gampang, ya udahlah ikut Malaysia aja. Ikut Malaysia. Aku apply. Persyaratannya tuh waktu itu cuman nilai raport dan IELTS sama wawancara di akhir lah pokoknya. Setelah itu udah deh. Gua mau sedikit perbandingan antara tugas kuliah gua di Malaysia sama tugas kuliah gua di Indonesia. Wih, abang ini dua. Tugas kuliah di sini penilaiannya lebih detail, guys. Lebih detail.
Rata-rata tugas gue di sini adalah analisis jurnal. Mungkin analisis jurnal udah nggak asing di Indonesia, tapi nggak dengan sistem penilaiannya. Jadi di sini setiap mata kuliah itu ada form penilaiannya. Misal ada nilai 1 sampai 5 gitu. Kalau misal analisis tuh menggunakan sumber yang tepat, kemudian memakai argumen yang konsisten, kemudian juga tulisannya rapi, lu bisa tuh dapat nilai 5. Terus kalau misalnya yang kurang gimana? Dapat 4. Kalau misalnya ada yang kurang lagi 3 sampai dengan 1. Kalau lu nggak ada kriteria-kriteria tersebut di dalam tugas lu. Betul, betul. Jadi gua kalau nggak bener, kalau gua acak-acakan nugas, gua takut dapat nilai 1 bro di sini. Tapi kalau di Indo kita kayak bodo amat nggak sih pakai ChatGPT, orang nggak dicekin ini gitu kan. Betul. Yang kedua, setiap matkul udah disusun dengan rapih tugasnya per bulan. Benar. Jadi nggak ada tuh yang namanya lu dikasih tugas sesuai dengan mood dosen lu mau ngasih tugas apa gitu. Terus di sini adalah satu matkul 4 sampai 5 tugas wajib per semester. Itu belum ditambah tugas-tugas tambahan. Benar. Jadi ya udah tugas lu tok sesuai dengan struktur tugas yang ditentuin gitu. Yang ketiga, tugas lu dituntut untuk perfect dan teliti setiap tugasnya. Benar. Jadi lu nggak bisa tuh cuman ngandelin copy paste dan lihat AI buat ngerangkum jurnal. Mau nggak mau lu harus baca tuh jurnal dari atas sampai bawah, kemudian lu analisis. Wow. Karena kalau nggak lu analisis, ya udah nilai jelek di situ. Kalau di gua di Indonesia, udah gua udah dirangkumin AI, tinggal parafrase selesai. Wow. Akhirnya apa? Kita itu nggak biasa dengan sesuatu yang berat gitu. Betul. Makanya banyak dari mahasiswa kita itu yang brain rot, baru baca jurnal sedikit, udah ngantuk, udah bad mood. Jadi gimana kalau menurut kalian? Tulis dong di kolom komen. Nah, jadi itu dia geng ya. Itu dia mungkin sedikit perbandingan tugas kuliah yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia. Mungkin kalau sekarang sudah canggih geng ya. Karena sudah canggih, sudah ada AI geng. Nah, itu mau bikin tugas skripsi, makalah, jurnal atau apapun itu sangat mudah geng. Beda sekali zaman dahulu waktu masa saya sekolah dulu ataupun masa saya kuliah dulu geng. Itu belum ada AI-nya geng. Tapi sekarang anak-anak muda sekarang, wah itu luar biasa geng. Tapi kembali lagi kita harus mencermatinya, menelitinya, dan lebih penting adalah kita harus betul-betul memahaminya geng. Jangan hanya asal buat, kumpulkan lalu selesai, bukan hanya itu geng ya. Tapi kalau di Malaysia itu dituntut kita harus bisa memahami apa yang sudah kita buat dalam jurnal tersebut geng. Itu keren geng. Banyak makanya orang-orang kadang apalagi yang di Aceh ya, ada beberapa juga bahkan bisa dibilang kalau mahasiswa student yang ada di Aceh ini ada sampai berapa ya, ratusan orang lah mungkin ada tuh yang belajar kat Malaysia itu geng. Oke teman-teman, itu aja nih video hari ini, semoga bermanfaat. Dan satu pesan saya buat ke orang semua, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Oke, Syafatir, bye.